Kru film itu sejak kecil. Pertama kali saya pengen jadi kru film itu ketika saya TK. Saya nonton filmnya Disney judulnya Atlantis sama ibu saya di bioskop. Itu sejak momen itu, ketika layarnya bioskop itu masih hitam semua, saya tuh mesti berdoa, ya Allah, nanti suatu saat nanti namaku pasti ada di situ. Nggak tahu deh ngapain, pasti ada namaku di situ. Tunggu aja. Selalu kayak gitu. Kalau kita berkarir sebagai asisten kamera, mau asisten kamera 1, mau asisten kamera 2, biasanya kita akan mengikuti DOP-nya. Nah, biasanya DOP-nya tuh cowok. Nah, banyak teman-teman yang terjebak di situ. DOP kemudian merasa kayak, oh, aku lebih suka kalau perempuannya belum menikah, karena jadi nggak ada yang bawel, nggak ada yang rewel, kerja lebih gampang gitu kali Bun. Jadi banyak teman-temanku askam yang mengorbankan tidak nikah sampai usia yang udah sepuh sekali. Karena kalau udah nikah kayak, lu udah nikah nggak asik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya, Mela. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda dari sebelumnya. Berbeda, karena beliau ini adalah seorang yang inspiratif, seorang perempuan, ibu muda, tapi karirnya tidak biasa. Tidak biasa di kalangan perempuan mungkin ya. Iya. Beliau ini adalah, kalau kita sebut mungkin perempuan di balik film. Bisa. Selain itu, beliau ini juga salah satu penerima LPDP LPDP di Inggris. Inggris. Oke, langsung saja kita sambut Farah Fauzia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Farah? Panggilnya Farah, Fauzia. Farah boleh, Fauzia boleh, Mbak boleh, Bundo. Oh, Bundo. Sekarang Bundo ya. Iya. Oh, ya, Bundo. Kadang-kadang Bundo, kadang-kadang Bunda. Oke, Mak. Oh, jangan Mak lah. Kesannya kayak gimana ya? Bunda aja deh. Bunda. Ya, jangan Mama. Nanti jadi Mama Dede. Jadi Bunda aja. Aduh, apa tambah lagi? Kata ngomong kayak iso-iso. Jadi Far. Oke. Mencoba untuk serius. Iya. Okay. Serius lah. Tatap mata Ojen. Oke. Far. Kamu kan beliau ini juga dosen. Kata Eling aku serius Ra. Beliau ini sekarang juga dosen. Oh iya, saya juga dosen di Surabaya. Iya. Ya apa sih? Apa sih? Oke. Far. Perempuan di balik film. Maksudnya adalah ya ngomongnya jadi kemana-mana nih ya. Iya, enggak apa-apa, karena kita mau ngobrol, kita kan bercerita. Namanya juga rumah cerita. Oke. Jadi sebenarnya kan saya awalnya memang karirnya di bidang perfilman gitu kan. Tapi saya mulai mikir, karena kalau di industri perfilman itu kan sangat melelahkan ya. Ya ini mungkin teman-teman yang sudah pernah merasakan itu well aware, tapi kebanyakan publik tuh nggak paham. Kalau kerja kita itu kira-kira bisa 14 jam sehari, 14 sampai kadang-kadang 16 jam sehari. Itu literally itu bisa dilakukan kalau kita belum punya anak, maksudnya perempuan ya. Kalau laki-laki kan bebas-bebas saja. Tapi sebagai perempuan itu ketika kita menjadi ibu itu jam kita tuh berubah. Karena jam biologis kita adalah jam biologis anak ya toh. Anak membutuhkan kita, anak nggak bisa tidur sendiri. Jadi di situ ada yang namanya pergolakan batin gitu. Ke arah mana nih karir nih? Gitu tuh ya. Masuk akal tuh ya, karena kan kita perempuan nih ya. Jadi saya berkontemplasi terus, oke lah kalau gitu film layar lebarnya cukup 2 judul dulu, terus saya mau konsentrasi membesarkan anak dulu. Seperti itu. Nah, tapi tetap kan yang dipegang adalah kamera. Tetap. Karena kan saya di departemen kamera tuh ya. Jadi kalau membicarakan pekerjaan sendiri, sebenarnya saya kan di tim kamera. Itu saya asisten kamera 1 atau fokus puller. Jadi kayak gitu. Tugasnya apa? Apa itu fokus puller? Saya tuh awam, bener-bener awam. Oke. Karena nggak biasa jadi artis, Mar. gitu Coba kamu ya? kalau bikin film, nggak biasa di belakang layar ya? Enggak, jadi artisnya juga nggak biasa. Ini apa, aku nih yang nge-record ya? BRB record. Ya, sebenarnya ketika kita sebagai seorang fokus puller itu banyak yang diperhatikan. Karena kan kita memperhatikan area mana yang blur dan area mana yang fokus. Dan itu kan
penceritaan itu sangat bergantung dari bagian mana yang fokus dan bagian mana yang blur. Dan kadang-kadang kalau misalkan take-nya itu long, adegannya panjang tapi DOP-nya minta follow terus, yaitu asisten kamera harus full fokus menyesuaikan titik yang ini difokuskan itu berapa, focal length berapa, jarak berapa harus tahu. Kalau sudah dia mundur, kalau kita pakai lensa yang ketat sekali di wajah kita gitu ya, kalau kita gini sedikit, itu asisten kamera sudah nyari fokusnya. Karena lensanya tipis, fokusnya sangat tipis kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang fokus full, itu kita harus lihat layar terus, nggak bisa bersin, nggak bisa garuk-garuk, nggak bisa. Ya? Ya iya dong. Kalau kita bersin terus keputar wheel fokusnya kan, fokusnya jadi ke tempat lain, gitu. Kalau kebelet tiba-tiba, nggak bisa, gitu, literally. Jadi jangan bersin, jangan ke toilet, ya wes. Kita harus stay fokus. Mode patung gitu. Kenapa? Mode patung. Iya betul. Ini ada suara apa ya? Apa itu? Ini dari tadi suara ini benar-benar mengganggu. Biasanya kalau syuting layar lebar itu ada yang tiba-tiba meskipun sudah diamankan Ning ya, tapi di belakang tiba-tiba ada suara knalpot. Rong. Wah itu anak sound sudah wajahnya udah bete banget. Kadang-kadang talentnya nggak bisa dengar karena kan mereka tidak menggunakan headphone ya. Tapi anak sound udah kayak diulang, pasti diulang. Berarti pekerjaan sebagai orang yang berada di balik layar itu ramah nggak sih buat perempuan? Kalau kita bicara ramah itu sebenarnya tergantung dari kita sekuat apa untuk menghadapi jam kerja yang panjang itu tadi. Karena biasanya kalau syuting layar lebar kan kayak 28 hari, breaknya setiap 6 hari atau setiap 4 hari. Literally 1 hari itu saya biasanya tidur 3 jam. Kadang gak sampai, cuma 2 jam. Kadang sampai rumah cuma literally gini doang, nyot terus bangun lagi. Oke, siap. Siap gitu. Udah siap-siap berangkat kerja lagi. Tapi kan passion ya, Far? Betul, itu passion. Jadi kan enjoy ya. Belum aku paling ngeresu lo bendino koyo. Belum tentu. Ya? Sebenarnya kalau Ning Mela bilang apakah lingkungannya itu sudah bersahabat untuk perempuan, itu bukan hanya di kekuatan perempuan menghadapi jam kerja yang panjang, lebih dari itu. Banyak gangguan-gangguan yang lain. Ya, namanya perempuan ya, pasti kan sering ya digarai lah sama temennya atau gimana. Itu yang menyebabkan fisik kita itu sangat lelah. Karena kan kayak kita ini cuma mau kerja nih, kenapa sih kok dipersusah gitu ya. Makanya kalau misalkan teman-teman di Jakarta itu mereka aware sekali dengan isu-isu kayak gini. Kalau ada kru yang toksik, kru laki-laki yang toksik itu biasanya langsung dia tidak akan diajak syuting lagi. Actively seeking orang-orang yang menyebalkan. Nah gitu, untuk meningkatkan kesempatan kerja para perempuan di bidang itu. Karena kadang-kadang repot. Kayak misalkan gini nih, asisten kameranya cakep nih. Lu di sini soalnya lu cantik, bukan soalnya lu bisa gitu. Terus asisten kameranya nggak cantik nih. Nggak cantik, gini. Akan selalu ada apapun yang dibicarakan untuk perempuan tuh pasti akan selalu ada. Berarti ada verbal abuse di situ ya? Yes, a lot. Berarti memang benar, maksudnya didominasi laki-laki memang. Betul, didominasi laki-laki. Kadang-kadang saya malah mikir kayak apa jangan-jangan ya ini jadi suuzon dikit nih ya. Tapi kan ketika kita berada di posisi yang rendah kita akan berpikir apa jangan-jangan ini memang strategi para laki-laki. Maaf nih ya. Apakah jangan-jangan ini memang strategi laki-laki untuk biar tidak jadi ramah untuk perempuan sehingga laki-laki tetap mendominasi di industri ini? Masuk akal kan ya? Ya, misalkan kalau di dunia perempuan MUA, kalau ada MUA yang laki-laki emang lu bisa? Keker kayak gitu emang bisa sapu-sapu jadi mengusir halus lah. Betul. Mungkin kayak cara mereka menandai teritori ya, ini teritorinya laki-laki. Jadi kalau apalagi kru kamera, jarang sekali yang perempuan, masih bisa dihitung tangan. Jadi kalau perempuan di layar lebar biasanya ya stylist, rambut, MUA, wardrobe itu perempuan semua. Gitu. Terus kamu kok bisa nyasar di sini itu gimana ceritanya? S1 kan HI dong, hubungan internasional. Iya, HI. Gitu. Terus S2 kok tiba-tiba mencolot ke film? Nggak ada hubungan loh, Far. Nggak ada memang. Terus
Iya. piye cara nyasar itu? Kamu tuh salah alamat atau BIM salah BIM? Sebenarnya kalau bisa pindah ke bidang perfilman itu karena memang passion ya. Jadi ketika saya lulus dari S1 itu yang namanya ijazah, saya laminasi yang cantik gitu ya. Dipajang nggak dipajang? Oh enggak, Di Figura pajang? tidak. Penderitaan itu. Nah itu saya masukkan ke map, terus saya kasihkan ke orang tua. Saya kasihkan ke ibu waktu itu. Terus saya bilang, sudah ya Mi, ini keinginannya Mami untuk aku sekolah di HI. Sudah aku turuti, aku sudah lulus, ini ijazahnya. Sudah mulai berkobar-kobar nih hati seorang bunda. Apa maksudnya anakku melakukan hal seperti ini padaku? Gitu ya. Tapi nggak langsung jadi maling kundang. Oh tidak dong, maling kondang. Terus pada saat itu saya datang dengan membawa LOE. Jadi kalau di LPDP itu ada yang namanya LOE atau Letter of Acceptance. Itu artinya kita sudah diterima di universitas yang kita inginkan. Nah itu saya kasihkan ke ibu saya. Terus beli koper, sudah OTW beli koper. Jadi ketika semuanya datang bersamaan, yang namanya ibu saya itu kayak merasa gitu loh. Oh ternyata selama ini aku meng-abuse anakku. Aku sudah merasa, mungkin orang tua kan mikirnya aku pernah-pernahin nih, aku enak-enakin nih. Aku tata-tatain nih hidupnya anakku nih. Biar anakku enak. Tapi kan kita sering kali lupa kalau mungkin itu bukan keinginan anak kita. Gitu ya. Jadi ketika akhirnya LOE itu datang, ijazah itu aku kasihkan, koper besar itu yang kayak perahu tuh aku cukup masuk ke situ, itu sudah datang di rumah orangnya berkaca-kaca. Ternyata selama ini anakku tuh nggak ingin masuk HI. Ya memang tidak. Begitu. Jadi salah alamat ya, malah HI-nya yang salah alamat. Betul, salah alamat. Akhirnya orangnya, terus gimana? Kamu berangkat gimana caranya? Duit SPP, duitnya siapa? Gini. Ya terus saya bilang kalau saya ikut LPDP. Sudah keterima, semuanya tinggal berangkat. Masya Allah anakku. Saya sudah bisa membayangkan ya. Lebaran tiba. Udah akhirnya maaf-maafan. Gitu. Berarti pas apply itu nggak bilang? Tidak. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Kenapa kok nggak bilang dulu? Kan biasanya kan minta restu dulu sama orang tua biar lancar gitu. Enggak. Karena saya punya kekhawatiran ya. Jadi dulu ceritanya S1-nya tuh saya bukan pengen jurusan film, enggak. Saya pengennya itu masuk DKV. Jadi jurusan kesenian menggambar yang tidak terlalu banyak pencilaan seperti perfilman gitu ya. Oke lah aku tak DKV aja. Tidak boleh ternyata. Jawaban orang tua sangat konservatif. Kamu kalau mau gambar di rumah aja. Ngapain gambar pakai kuliah? Gak usah. Gitu. Akhirnya saya tidak jadi masuk DKV. Masuklah ke hubungan internasional tadi. Karena waktu dulu kan bukan DKV itu bukan sesuatu yang kayaknya menjanjikan untuk masa depan gitu loh. Memang tidak dulu ya. Iya. Menurut mereka tidak. Tapi kan zaman kan berubah. Betul. Ya intinya gitu. Kalau mama sih sampai sekarang pengennya anaknya jadi PNS. Disensor. Begitu. Ya tipikal orang-orang tua yang ini kayaknya yang menjanjikan itu ya PNS. Betul. Pentit itu. Iya, pentit. Ya begitulah. Jadi ketika saya pulang dari S2 nih ya, S2 perfilman sudah bikin film layar lebar, sudah dapat 2 judul, sudah. Pertanyaan lain menghampiri kaum perempuan. Kan pas pertama kali pulang ditanyain menikah kapan? Wah, alhamdulillah sudah ketemu jodohnya langsung. Oke, langsung menikah. Aman Bun, kita Bun. Belum masih ada satu pertanyaan lagi. Bun, jilid 2. Kapan punya anaknya? Waduh, apalagi nih? Gitu ya. Akhirnya ketika jadi kru film itu dengan jam kerja yang sangat melelahkan dan kita berusaha maksimal juga tetap tidak bisa. Sangat susah untuk hamidun, Bun. Ya karena kecapean. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk ya sudahlah, karena memang usia juga kan, kalau hamilnya usia agak tua kan lebih tidak aman ya Bun ya. Mumpung sekarang masih muda, ya udah break dulu lah ya karirnya, terus berusaha ikhtiar dulu untuk punya momongan. Gitu. Jadi setelah syuting Lara Ati saya break, langsung deh jadi. Ada part 3 lagi pertanyaannya. Apa itu? Adiknya apa? No.
Tidak. Itu kan siklus Ya, hidupnya, ya. siklus pertanyaan maksudnya. Iya, itu kalau memang kebanyakan ini ya nonton sinetron-sinetron yang kanan kiri itu selalu menanyakan hidup kita memang seperti itu. Kalau kita kuliah di luar itu topik pembicaraannya tidak ada yang seperti itu, Bun. Topiknya lebih ke kayak cuaca hari ini gini ya, Iya. gitu. Ini lagi ada ini nih, kejadian ini di sini nih. Wah, ini berdampak terhadap jam kerja kita nih. Partai Tory, partai ini, pembicaraannya seperti itu. H&M ngeluarin ini nih. Sekarang bisa recycle loh, baju yang lama bawa ke H&M, dapat cashback, belanja lagi. Nah, pembicaraannya seperti itu, Bun. Kalau pembicaraan di tempat kita kan itu tadi. Anakmu kok kecil banget sih? Aduh, Anakmu kok rambutnya sedikit? aduh, papanya keriting kok rambutnya lurus. Hitam Mamanya banget ya lurus anaknya. kali. Ya. Ya begitulah. Ya namanya kehidupan ya, maksudnya budaya itu berbeda. Betul. Jadi ya shock, culture shock lah ya. Pulang tuh culture shock lagi gitu. Terus dari HI kemudian ke film, digital film ya, Iya. digital film. Maksudnya kan kalau kita playboy S2 kan ada yang harus kirim proposal atau ada apa namanya portofolio gitu. Waktu itu prosesnya gimana, Pak? Maksudnya dari HI ini berbeda, ini nggak Betul. linear. Jadi saya sudah pengen jadi kru film itu sejak kecil. Pertama kali saya pengen jadi kru film itu ketika saya TK. Saya nonton filmnya Disney judulnya Atlantis sama ibu saya di bioskop. Itu sejak momen itu, ketika layarnya bioskop itu masih hitam semua, saya tuh mesti berdoa. Ya Allah, nanti suatu saat nanti namaku pasti ada di situ. Nggak tahu deh ngapain. Pasti ada namaku di situ. Tunggu aja. Selalu kayak gitu. Setiap kali nonton selalu itu yang ada di pikiranku. Jadi ketika sudah SMA, aku udah mulai cari-cari nih kayak apa yang bisa menunjang gitu ya. Jadi ikut UMKM film. Gitu, ikut ekskul film, bikin film indie agak banyak, masuk HI, kuliah pulang, terus saya mulai ikut UKM. Kok UMKM sih? UMKM bisa kecil menengah kali ya. Apaan sih? Bingung ya. Ning Mela iya aja lagi. Kredibilitas saya dipertanyakan. Iki podo akhirnya. Iki ya apa sih? Ya begitulah. Itu ralat ya UKM maksudnya. UKM. Jadi mulai ikut UKM film. Setelah itu sudah mulai serius. Karena ketika kita kuliah kan beda lah ya sama sinematografi ketika SMA kan hanya perkenalan. Tombol record di mana, cara buka tripod gimana, lalala. Sedangkan kalau di kampus kita belajarnya lebih parah dari itu. Nih kakak kelasmu nih udah bikin film ini. Kakak kelasku yang waktu itu sudah bikin film tuh namanya Kak Iqbal Rais. Itu beliaunya almarhum, meninggalnya kena leukemia. Itu dulu sudah sempat bikin film layar lebar di ibu kota, termasuk salah satu sutradara yang legend. Tapi karena meninggalnya muda, jadi ya sudah. Tapi dari situ kita mendapatkan banyak semangat. Oh, dari UKM loh bisa kita bikin film layar lebar. Begitu terus belajar terus. Workshop ini ikut, workshop itu ikut. Terus kalau apa namanya ada LA Indie Movie atau apa ikut semua ikut pokoknya. Karena saya sendiri juga tidak merasa cocok dengan HI. Seperti Jadi itu. pelariannya ke situ. Betul. Ternyata kok pelariannya ini menghasilkan. Justru setelah ijazah itu kulipat dengan rapi, ku kasihkan ke ibu, mulai saat itu kerjanya di bidang film terus. Gitu. Mulai dari iklan, mulai dari company profile, mulai dari scriptwriter, terus jadi camera person, terus gitu. Pernah jadi jurnalis juga kan? Pernah jadi jurnalis. Ketika saya pertama kali jadi jurnalis itu saya tidak kecil hati, karena kayak oke lah waktu lulus sama freelance di bidang film, kerjaan formalnya jurnalistik. Terus saya inget-inget nih, Joko Anwar pernah kok jadi jurnalis. Joko Anwar jurusan apa kuliahnya? Seingat saya aero engineering bla 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 gitu deh. Iya kan? Iya. Dia larinya ke perfilman juga. Gitu. Jadi tidak menutup semua jurusan, maksudnya Betul. passion itu enggak Betul. berdasarkan latar belakang kita siapa, Betul. dari mana. Betul. Yang penting kita mau mengejar. Nah, konyolnya nih, setelah lulus S2 di Inggris, pulang bikin film layar lebar, menikah, punya anak, terus kan memutuskan nih, oh setelah ini punya anak, otomatis aku harus mencari pekerjaan yang lebih ramah untuk anak. Wajar ya Bun ya? Iya. Oke.
Aku mulai mikir gimana kalau jadi dosen. Melamarlah di STTS. Dan sama STTS diterima. Jurusannya apa, Bun? DKV. Akhirnya mimpi itu tergapai walaupun bukan jadi mahasiswa. Iya, batal kuliah di DKV jadi dosen DKV. comeback. Akhirnya kan dari HI. Betul. Kemudian kuliah di Inggris. Betul. Dapat Master of Art. Betul. Di York. Di York University. Jadi betul, York itu di dekatnya Skotlandia, di utara gitu. Itu milihnya gimana sih? Maksudnya kalau orang nih, kita mahasiswa di Indonesia. Mau pengen kuliah di luar negeri. Itu kita menentukan kita mau jurusan apa, di negara mana, termasuk universitas apa. Itu gimana sih risetnya? Kan harus riset toh. Kalau saya risetnya gini. Pertama-tama kita harus sadar secara kemampuan finansial kita ini mampu atau tidak untuk berangkat sendiri. Nah, karena waktu itu ayah saya sudah nggak ada dan saya bayar kuliah juga dengan kerja freelance dan lain-lain, bantuin orang tua. Di situ saya mikir, oke, saya nggak mungkin berangkat dengan uang sendiri. Beasiswa apa nih yang available, ya toh? Saya mulai mencari, ada Chevening, ada apa tuh Erasmus, ada LPDP, ada Fulbright. Oke, saya mulai saring-saring. LPDP aja deh. Saya memutuskan LPDP. Kenapa kok LPDP? Karena LPDP itu punya komunitas yang mereka itu bukan orang sembarangan. Dari seluruh Indonesia kita punya base community dan itu terbaik di bidang ini. Jadi kalau kita networking di situ itu alangkah menyenangkannya. Dari yang aku pikirkan kayak gitu ya, Bun ya. Terus LPDP. Nah, hal pertama yang saya lakukan ketika sudah mantap sama LPDP adalah membuka halamannya LPDP, lihat dia menerima kampus apa saja. Gitu. Karena kalau sebenarnya ditanyain ya, apakah saya ingin kuliah di University of York? Tidak. Saya pengen kuliah di mana? Di NFTS. Kampus perfilman terbaik di Inggris. Tapi pada kenyataannya ketika saya cari NFTS itu tadi di listnya LPDP tidak ada. Otomatis saya harus berdamai dan menerima. Adanya apa nih, Bun? Adanya ya University of York. Lainnya ada tapi mereka tidak menawarkan mata kuliah yang praktek. Jadi hanya kayak literatur, film, belajar teori. Kan nggak menyenangkan ya, Bun ya. Akhirnya saya menemukan University of York, terus aku suratin semua itu. Aku kirim email ke inquiry-nya TFTV, inquiry-nya universitas yang besar, base alumni-nya dia, semua aku email, mencari tahu. Di situ. Siapa informasi mana yang kembali duluan hari itu yang aku pikirkan. Aku sampai nanya, itu fasilitasnya apa? Kameranya apa? Boleh dipinjam atau enggak? Lensanya apa? Yang diajarin tuh mata kuliahnya apa saja? Itu semuanya aku lihat. Fasilitasnya dia. Berarti harus ngerti ya? Harus. Bidang yang mau kita ambil tuh harus ngerti. Harus. Terus di situ aku cari juga yang dia punya ruang post production suite yang bagus. Jadi kayak kita bisa mixing untuk bioskop dan anak biasa itu bisa mixing sendiri untuk kualitas audio untuk filmnya dia. Gitu. Karena waktu bikin tugas akhir kan orangnya terbatas ya, Bun ya. Jadi selain jadi DOP, jadi director, jadi scriptwriter, saya juga sound designer untuk film saya sendiri. Tapi kalau untuk mixing itu teman lain yang mengerjakan. Tapi maksudnya karena ada banyak fasilitas di situ, kita bisa memaksimalkan nih, Bun. Dan saya literally jadi anak LPDP yang istilahnya rajin banget. Bukan apa nih, Bun ya? Sombong. Bukan. Nggak jadi ceritain. Ya soalnya teman-teman kan pada hobi jalan-jalan ya. Mungkin mereka stres kuliah atau gimana, itu nggak salah juga. Mereka cus lah jalan-jalan. Nah kalau saya di lab, saya manfaatkan waktu. Pulang tuh biasanya jam 4 pagi, jam 5 pagi, sudah. Jadi semalaman saya nggak pernah tidur, saya selalu nginep di lab post production. Bikin apa-apa. Kamera boleh dibawa pulang, tak pinjem, pulang, tak bawa kamera pulang. Sama satu set lensa. Aku beli koper kecil karena jalannya ngelewatin hutan ya, Bun ya. Dan aku nggak mungkin bawa kamera besar sama naik sepeda ontel. Jadi literally aku jalan dalam diam setiap pagi ngelewatin hutan itu sama bawa kamera dan lensa mahal.
klutuk. Untung nggak di sini. Oh, nggak bisa kalau di sini. Kalau di sini. Iya. Sebenarnya juga alasan kenapa saya mantap sama York itu karena kotanya. Jadi di London emang nggak ada kuliah film, ada. Tapi kan biayanya lebih besar. Sementara tuition atau kayak biaya kehidupan dari LPDP tetap segitu-segitu aja. Jadi kan harus kita yang pintar-pintar memilih ya Bun ya. Yeah. Apalagi untuk TA LPDP tidak dibiayai. Otomatis aku harus menyisihkan uang bulanan yang dikasih LPDP itu aku menyisihkan untuk bikin TA aku. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Berarti yang dapat dari LPDP itu menutupi ya untuk biaya hidup sehari-hari semuanya. Dipastikan mencukupi. Karena ya LPDP bertanggung jawab ya. Dia mengirim seseorang keluar itu inginnya hanya untuk belajar, tidak mikirin yang lain, tidak kukuh cari uang. Jadi kekurangan kita pasti dicukupi. Uang bulanan dikasih, settlement allowance 2 kali dikasih, uang kesehatan udah dibayarin. Terus apa lagi ya? Tiket pesawat dibayarin semua. Udah aman. Udah pokoknya lu datang sekolah aja ada yang bener gitu. LPDP kayak gitu. Kalau dari Indonesia banyak gak sih yang ambil jurusan perfilman juga? Hanya saya, angkatan saya. Yang di Inggris? Atau yang di semua ya? Perfilman. Perfilman semua. Iya. Setelah itu ketika saya udah lulus, tahun setelah saya tidak menerima jurusan kesenian. Saya adalah batch terakhir untuk perfilman. Alangkah ini ya. Kalau telat sedikit daftarnya ya nggak jadi kuliah. Gitu. Kayak waktu tahunku yang diprioritaskan adalah teknik. Ah betul. Sedangkan saya bukan teknik. Teknik media nggak ada ya? Nggak ada ya? Tapi saya tidak suka teknik. Oh, oke. Saya tidak mencintai teknik. Oh, oke. Kan semuanya harus dilakukan dengan cinta kan? Betul. Iya. Makanya kan kalau Farah sampai jam 4 pagi harus dijabanin ya karena cinta kan. Betul. Tapi pernah gak sih Farah merasa aduh abot banget, aku nyerah lah? Kalau nyerah enggak sih. Karena di sana teman-teman sangat accommodating, terus orangnya itu yang kayak open. Kalau di sana itu asalkan kita membantu, kita akan dibantu. Karena apalagi international student ya. Yeah. Bondingnya international student itu sangat kuat. Karena anak international student nggak punya siapa-siapa lagi. Kita hanya punya satu sama lain. Ya kan? Temanku misalkan dari Meksiko. Emang dia kesini sama keluarganya? Emang sama tetangganya? Enggak dong, kan dia sendirian. Kalau dia butuh bantuan, dia pasti ke anak international student yang lain. Aku ada project nih, aku butuh syuting, kamu bantuin ya. Ntar kalau kamu project gantian aku yang bantu. Kita membiasakan seperti itu. Justru international student ini sangat solid, lebih solid daripada hubungan kita dengan anak-anak yang asli di situ. Jadi sama rakyat asli nih, yang bersekolah di situ, orang UK asli, aku lebih dekat dengan anak-anak internasional, gitu. Iya. Berarti kan kalau Inggris itu British kan? Yes, betul. Wah. Iya. Aku nggak paham maksudnya British itu menurutku susah ya, lebih susah daripada Terus kamu berarti syaratnya, maksudnya masuk ke sana langsung kuliah dan mengikuti. Iya. Harus bisa mengikuti. Iya. Karena kalau LPDP kan kita ada ini ya syarat bahasa. Jadi kita harus mencukupi IELTS dengan nilai tertentu. Tapi kan yang di IELTS itu kan bukan British kan? Tapi itu standar yang diterima, gitu. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin TOEFL, TOEIC gitu ya. Kalau sekarang tuh IELTS. Dan sampai sekarang kayaknya masih IELTS juga sih. Iya masih. Jadi standarnya berapa sih biar keterima LPDP? Nah itu bukan LPDP yang menentukan besaran kita diterima tidaknya untuk IELTS, tapi kampus kita. Jadi kalau kampusnya tidak terlalu oke, ya itu standar IELTS-nya dia tidak tinggi, gitu. Kalau aku mau kuliah di sekolahnya mau di Ayunda nih, ya nggak bisa, IELTS-nya harus tinggi banget, gitu. Jadi gitu Bun. Kita harus mencari calon sekolah yang pas dengan yang kita bisa, yang pas dengan LPDP juga mau, yang jurusannya juga pas dengan kita. Jadi emang kayak cari jodoh, gitu. Aku hanya melamar satu kampus saja. Nggak diterima ya udah nggak berangkat. Teman-teman yang lain yang jenius itu datang dengan 3 LOE. Mereka bilang ke panitia, iya Pak, saya sudah keterima di universitas ini, sama yang ini Pak masih menunggu Senin depan. Tapi kan LPDP kan nggak ada syarat harus ada LOE. Ya itu syarat tidak tertulis.
Karena LOE itu kayak 75% kalau sudah pegang LOE, Ya wes, insya Allah akan diluluskan. Gitu. Luar biasa. Berarti terus pulang. Udah ini Iya. jadi terus pulang. Ha-ha, Bikin film. betul. Tadi aja bikin film, Mami sudah Wah. shock. Terus ini anak perempuannya yang disayang-sayang, Iya. terus tambah nggak pulang-pulang, terus disupport nggak sih maksudnya? Gimana ya? Karena saya udah nikah juga, jadi yang nungguin di set itu biasanya suami. Jadi suami nggak masalah ya maksudnya? Nggak masalah. Nah, di film terakhir saya itu suami saya sempat jadi figuran juga. Dan syutingnya di mana? Di salah satu adegannya itu si Bayu memilih kantor suami saya. Gitu. Itu kebetulan di Fasa, di kantornya suamiku lantai 33, itu kita syutingnya di situ. Begitu. Jadi ada dia lewat tuh, suamiku lewat. Pada hari itu, apakah aku di situ? Enggak. Aku menerima job lain di Bali. Emang ke rumah gitu suka lari-lari. Yang ini, lu lagi butuh gua enggak? Enggak, udah ada askam ini. Oke beres, lepas. Lewat dulu kemana gitu. Berarti nggak terikat ya kerjaan jadi? Sebenarnya terikat. Sayanya Bun yang memang suka. Itu aman nggak tuh? Aman. Oke, ya udah pindah dulu. Tapi nggak apa-apa sama yang lain ya. Artinya kan ada tanggung jawab di sini. Iya, jangan sering-sering Bun. Ntar produsernya ngegas Bun. Mana nih bocah kok hilang gitu. Biasa. Ya. Kayak aku nggak sanggup kayaknya kak misalnya. Itu kayak nggak sanggup. Saya akan angkat tangan ke kamera, lambaikan tangan ke kamera saja. Karena maksudnya kerjanya kan full. Iya. Kerjanya full, terus kemudian sudah menikah juga. Betul. Kemudian perempuan juga di tengah para lelaki. Betul. Kayak di sarang penyamun gitu aja. Emang iya. Keputusan untuk nikah tuh teman-teman banyak yang menyayangkan juga. Istilahnya kayak kita yang nikah, semua duit kita apa kita yang ngurus, tapi mereka yang kecewa. Mereka kecewanya kayak, ya kok lu nikah sih? Alasannya apa? Alasannya gini Bun, kalau kita berkarir sebagai asisten kamera, mau asisten kamera 1, mau asisten kamera 2, biasanya kita akan mengikuti DOP-nya. Nah biasanya DOP-nya itu cowok. Nah banyak teman-teman yang terjebak di situ. DOP kemudian merasa kayak, oh aku lebih suka kalau perempuannya belum menikah, karena jadi nggak ada yang bawel, nggak ada yang rewel, kerja lebih gampang gitu kali Bun. Jadi banyak teman-temanku askam yang mengorbankan tidak nikah sampai usia yang udah sepuh sekali. Karena kalau udah nikah kayak, lu udah nikah nggak asik gitu. Tapi berapa persen jumlah perempuan di dunia perfilman? Dikit banget. 1 banding? Kalau untuk wardrobe dihitung juga, makeup dihitung mungkin agak gede kali ya. Enggak, maksudnya yang ini yang pegang kamera lah. Dikit banget Bun, dikit banget. Sekarang yang lagi aktif mungkin 15 orang, 17 orang, dikit Bun. Gitu. Enggak bikin asosiasi perempuan. Ada. Ya. Tapi kumulnya kan enggak hibah jadinya. Enggak. Kita atau review hidupnya orang. Oh enggak, kita biasanya punya hashtag. Hashtagnya adalah apapun yang kalian lakukan, we do it while bleeding. Paham ya, Bun? Kalau perempuan paham ya. Kita melakukannya sambil kita lagi ada bulanan. Kita bisa loh, kita lagi berdarah aja kita bisa melakukan gitu. Semangatnya perempuan seperti itu. Tapi kalau gitu harus punya kamera sendiri nggak sih, Mar? Oh enggak, saya nggak punya alat apa-apa malah. Karena semuanya itu kita bersahabat dengan rental, gitu. Untuk masalah alat itu udah rezekinya anak rental yang punya rental. Jadi aku bersahabat dengan dia, gitu. Aku nggak akan makan rezekinya dia karena aku tenaganya, gitu. Dia penyedia alat silakan, aku penyedia tenaga aja, gitu. Memang kan yang susah membangun apa ya Bun ya? Intermezzo. Iklan. Oke. Kembali lagi dengan ya. Jadi yang susah adalah membangun ekosistemnya. Biar kita semua saling suportif, tidak toksik, itu yang susah. Itu yang masih kita upayakan. Ya kadang-kadang laki-laki masih suka ya verbal lah, gitu. Kadang fisik, kadang verbal. Aku malah pernah dikerjain yang luar biasa Bun. Ketika awal-awal pulang terus ke Jakarta, hampir menjadi korban perilaku yang tidak menyenangkan, yang sangat luar biasa lah. Aku tidak mau menceritakan karena aku sudah berjanji kepada diriku sendiri, ya sudah kita move on. Tapi kasus itu aku seret gede,
Aku kasih tahu asosiasi. Ini nih anggotamu nih begini gini. Oh yang lain yang udah tua-tua yang bacot. Udah nggak usah diajak syuting lagi dia gini gitu. Mereka berusaha juga kayak. Berarti asosiasi juga melindungi ya. Maksudnya nggak lepas tangan gitu walaupun banyak laki-lakinya. Mereka menghukum dengan cara kamu nggak dipekerjakan lagi. Karena anak film kan kita pasti saling kenal bun. Umpamanya kayak kita keluarga kita ya orangnya nggak banyak. Ya kan anak kamera situ aku pasti kenal, anak kamera situ kenal gitu. Apalagi layar lebar sama komersial ya. Kalau weddingan mungkin banyak, pangsanya banyak emang. Tapi kalau film layar lebar ya itu aja. Dan kita bisa kerja terus itu karena rekomendasi. Jadi sekalinya nggak enak, udah kelar gitu. Jadi karakter juga harus dijaga ya. Betul. Otomatis kan kalau mereka merasa kita tidak asyik karena suatu hal itu kan bisa menjelekkan reputasi kita juga ya bun ya. Gitu. Terus sekarang katanya bikin PH sendiri kan? Oh iya itu agensi sekaligus PH tapi belum kegarapan yang seru-seru. Jadi cuma yang ya mediocre lah biasa-biasa aja. Mungkin kompro, digital ads gitu-gitu aja. Kalau iklan yang di TV belum. Berarti apakah PH itu dibuat untuk sudah mau menyudahi dunia yang film mau pindah haluan atau ya sampai selingan aja gitu? Oke. Saya sekarang menganut prinsip syutinglah karena kamu suka, bukan karena kamu butuh uang, gitu. Karena saya berangkat dari saya mencintai pekerjaan ini sebagai passion. Ya kalau bisa saya stay karena passion, bukan karena saya membutuhkan uang. Jadi cita-cita saya nih kalau udah jadi miliarder, syuting tiap hari bun, duit sendiri bun, karena suka. Iya kan. Lain pressure-nya kalau kita syuting karena kita membutuhkan. Iya, kita akan kena mental nanti. Aduh lingkungannya toksik banget tapi harus kerja nih. Iya kan? Gitu. Jadinya mengurangi kenyamanan dalam bekerja. Betul. Karena tujuannya sudah berbeda. Betul. Malah ada teman-teman yang kayak, lu kok picky banget sih sama kerja? Lu masih mending loh sekarang bisa kerja, ntar kalau pandemi lagi lu mau gimana gitu. Ya saya berpegang teguh pada enggak, saya memilih project yang saya inginkan. Gitu. Tapi ngomong pandemi kemarin kena dampak juga nggak sih? Kan maksudnya banyak lini pekerjaan yang terkena dampaknya pandemi gitu. Kalau Dianu kan kayaknya masih jalan terus. Oh jalan, tapi yang lebih parah mungkin sinetron ya bun ya. Itu ada teman saya karena bisa sinetron. Stripping mungkin ya? Iya karena stripping. Enggak, jadi karena ada satu yang kena positif nih. Mereka selama stripping itu nggak ada yang boleh pulang menemui keluarganya. Iya. Dan itu mereka diisolasi di suatu gedung, satu lantai itu positif semua. Semengerikan itu. Dan kita masih berusaha kayak, ayo guys, ayo syuting guys, pakai masker. Akhirnya menjadi jargon bun. Yang teman-teman yang agak ya nakal-nakal itu. Ayo ya yang nggak maskeran, rokokan ya. Jadi kayak, iya begitulah. Soalnya kan nggak semua orang maksudnya pas COVID itu disiplin gitu kan. Iya betul. Disiplin protokol kesehatan, kemudian nggak semuanya gitu. Betul. Dan susah sekali loh kalau orang sudah terlanjur nggak mau, itu susah sekali loh. Nggak mau apa nih maksudnya? Nggak mau nurut protokol kesehatan. Oh iya. Model apapun itu dia nggak ini. Iya emang. Iya begitulah bun. Jadi bikin PH sendiri bun biar bisa dikendalikan dan aman. Berarti Far sudah bekerja di dunia itu, kemudian sekarang jadi dosen, kan berbeda toh. Maksudnya yang dihadapi kamera sama dihadapi mahasiswa. Oke. Lebih nyamannya di mana? Lebih enak mana? Hadapin orang apa barang? Kalau nyamannya nyaman dua-duanya. Karena kalau mahasiswa itu saya selalu memperlakukan mahasiswa seperti teman. Jadi kalau mereka butuh konsul tentang kamera atau apa, kita biasanya syuting bareng juga. Jadi kalau aku bikin kompro apa, mahasiswa tuh minta ikut. Yuk datanglah. Apalagi mungkin karena mereka sudah jadi kaum online ya bun ya. Kuliahnya via Zoom 2 tahun kan pasti kesel ya bun ya. Begitu aku menawarkan, guys aku mau syuting kompro, yang mau ikut? Saya ikut ya bu gitu. Jadi ya sebenarnya ada. Tapi kan dosen kan ada kewajiban-kewajiban yang lain. Maksudnya kan kayak ada penelitian, tugas penelitian. Ada, betul. Kan betul. Kayaknya kok kita tuh udah kayak Dr. Strange bun. Yang tangannya banyak nih. Yang ini tesis, yang ini penelitian, yang ini TA mahasiswa, yang ini. Iya. Jadi enjoy semuanya lah. Enjoy, harus enjoy. Para keren lah. Amin. Terus kemudian
selanjutnya apa rencana ke depan? Selanjutnya sih masih pengen memperbaiki ekosistem sih Bun. Ekosistem apa? Di Surabaya Bun. Ekosistem alam. Oh, aduh. Bukan sih. Jadi lebih ke kayak gimana caranya selaku kota Surabaya itu bisa maju perfilmannya, gitu. Karena teman-teman yang kru film layar lebar yang dari Surabaya itu banyak Bun, banyak banget. Tapi mereka nggak berkarya di kota sendiri. Yeah. Karena kota kita bukan kota film. Apakah kita kota santri? Bukan juga ya. Kota kita kota apa dong? Kota pahlawan. Iya, jadi itu sih Bun. Tetap merubah citra Surabaya yang kota kantoran kali ya kita ya. Semua orang ke Surabaya untuk ngantor. Gimana caranya Surabaya jadi kota film? Itulah perjuangan ke level selanjutnya. Targetnya berapa tahun tercapai? Waduh. Kalau target sendiri maksudnya memperkirakan. Repot juga. Gak bisa diperkirakan ya. Iya. Kalau kayak kemarin bersama. Betul. Dan itu kan tergantung siapa yang berkuasa juga Bun ya. Kayak apakah orangnya familiar dan mau diajak syuting juga. Kayak Lara Ati kemarin kan spoiler nih kan ada Pak Armuji ya di situ. Pak Armuji ikut jadi bintang tamu. Pak Armuji sudah welcome. Sekarang kita approach yang lain juga, pihak-pihak yang lain. Karena kan kalau untuk memajukan kota kita nggak mungkin sendirian Bun ya. Kita punya komunitas nih. Nah namanya adalah Surface atau Surabaya Film Community. Nah di situ kita berusaha gimana caranya biar kota ini jadi ramah film. Nggak mau kalah sama Makassar, sama Malang, sama Bandung ya kan? Kita juga harus bisa Bun. Amin amin, semoga lah. Amin. Nanti siapa tahu nanti saya yang jadi artisnya. Oh gitu ya. Oke. Kayaknya bukan deh. Boleh punya nomorku kan? Oke. Oke, terima kasih banyak Far. Oke. Sudah bercerita lah ini. Ngobrol ngalor ngidul. Udah berapa lama nih? Sudah banyak. Terima kasih banyak lah. Oke. Nanti kita lanjutkan di luar forum. Oke, baiklah. Di luar, nih ya, berarti ya. Udah nih ya. Sudah. Khusus. Makasih banyak. Oke. Sukses selalu buat Farah. Thank you. Dan keluarganya. Salam buat si Gembil. Oke. Siapa tuh si Gembil? Si beruang madu. Oh, si beruang madu. Oke. Thank you untuk kesempatannya. Sukses terus ya. Sama-sama. Amin. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Jadi teman-teman, jadi kita jadi perempuan itu bisa jadi apa saja. Salah satunya jadi bekerja di dunia perfilman yang tidak banyak kaum perempuannya juga bisa. Artinya perempuan tidak membatasi kita untuk melakukan apapun. Nah, yang penting harus komitmen. Kuat. Apa dong? Harus kuat lah maksudnya menghadapi kenyataannya. Terima kasih, sampai jumpa dalam Rumah Cerita selanjutnya. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.